Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mereview Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Perkenalkan, saya Muhammad Lubilwan Zimais, absen 26. Perkenalkan, saya Ahmad Prasetya, absen 1. Perkenalkan, saya Aldo Apeni Cilasa, absen 2. Saya Muhammad Azam Masaki dari absen 27. Saya Zidani Sindrayoga dari absen 36. Saya Muhammad Adan Alena Hadiri dari absen 24. Enjoy the video. Masjid ini adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini beralamat di Jalan Lemah Hungkuk, Kecamatan Lemah Hungkuk, Kelurahan Kasepuhan. Masjid Sang Agung Cipta Rasa ini terdiri dari 3 kata, yaitu Sang yang berarti keagungan, Cipta yang berarti dibangun, dan Rasa yang berarti digunakan. Masjid ini dibangun dari batu bata yang dibuat dengan cara digosok lalu diberi air. Kemudian bata ini bisa menyambung, dan juga kayu jati dari jati luhur. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1480 Masehi. Ide awalnya berasal dari istri Sunan Gunung Jati bernama Nyimas Ratu Pangkuwati. Pada saat itu, seiring berjalannya waktu, banyak sekali jemaah yang bertambah. Di Cirebon hanya ada satu masjid kecil, yaitu Masjid Pangglagrahan. Karena itu mereka membangun Masjid Sang Cipta Rasa pada tahun 1480. Konon dahulunya masjid ini memiliki molo atau kemuncak atap. Namun saat sholat subuh digelar untuk mengusir Haji Menjangan Wulung, kubah tersebut pindah ke Masjid Agung Banten yang saat ini masih memiliki 2 kubah. Karena cerita itu, sampai sekarang pada saat sholat Jumat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa selalu digelar azan pitu, yaitu azan yang dilakukan oleh 7 orang muazin yang berseragam serba putih. Masjid ini memiliki jumlah tiang sebanyak 74, di mana ada 44 tiang berada di serambi masjid, serta 30 tiang berada di ruang utama. Selain itu, masjid ini dikelilingi oleh 9 pintu. Selain itu juga, masjid ini memiliki corak, yaitu corak Islam dan Majapahit Hindu. Sekitar tahun 1480. Jadi ada 2 masjid yang dibangun oleh para wali yang masyhur, yang terkenal, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, di sini masjidnya, dengan Masjid Agung Demak yang ada di Keraton Demak sana, gitu kan ya. Nah, kalau masjid ini ada di Keraton Pakuwati Cirebon, dulu namanya Keraton Pakuwati Cirebon. Kalau di sana Masjid Agung Demak, didirikan sekitar tahun 1480. Yang memprakarsai pendirian Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati selaku Sultan di Kesultanan Pakuwati Cirebon. Pakuwati Cirebon sendiri didirikan oleh Mbah Wu Cirebon, yang kemudian pada tahun 1479 kekuasaannya diserahkan kepada keponakannya, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan setahun berikutnya Kanjeng Sunan Gunung Jati memprakarsai pembuatan Masjid Agung Sang Cipta Rasa.
Nah, kenapa dibangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa? Ini difungsikan bukan hanya sekedar untuk kegiatan sholat, gitu kan, atau kegiatan ibadah, termasuk kegiatan sosial. Karena yang namanya keraton, yang namanya kesultanan itu bukan hanya memikirkan ya hal-hal yang sifatnya keagamaan, ya ibadah, tetapi juga yang berkaitan dengan muamalahnya, maksudnya hubungan dengan manusia. Makanya apa? Jadi satu kesatuan maksudnya. Jadi ada hablum minallahnya, ada hablum minannasnya. Nah, ini dijadikan sentral nih masjid ini, terutama sentral untuk penyebaran agama. Dulu kan agama tidak sebanyak sekarang, agama Islam juga masih ada yang kepercayaannya animisme, kepercayaannya dinamisme, ada yang kepercayaannya agama-agama yang lain, yang kemudian akhirnya ketika datangnya para wali, itu kan ya, nah akhirnya penyebaran itu dilakukan secara masif. Nah, inilah sentralnya, maksudnya pusatnya. Kemudian Sunan Gunung Jati menunjuk arsitek untuk pembangunan masjid ini. Yang ditunjuk oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati adalah Sunan Kalijaga. Jadi arsitekturnya yang mendirikan masjid ini adalah Kanjeng Sunan Kalijaga, dibantu oleh Raden Sepat dari Kerajaan Majapahit, asistennya. Kemudian dibangun dengan 500 orang pekerja. Yang bangunnya 500 orang pekerja. Dari mana saja Pak pekerja itu? Satu dari Demak, kemudian dua dari Kerajaan Majapahit yang membantu, dan yang ketiga dari pribumi asli, maksudnya masyarakat. Dibangun hanya dalam waktu 1 malam. Jadi didirikan secara gotong royong, secara bersama-sama. Ya. Bangunannya ya seperti ini. Kayunya masih asli. Tadi pertanyaan Masnya ya, mana saja yang asli? Kayunya masih asli. Kemudian tembok batanya juga masih bata yang dulu nggak dipugar, maksudnya nggak dipugar kemudian diganti bata yang sekarang. Jadi masih menggunakan bata-bata yang, walaupun ada beberapa bangunan yang memang ada perbaikan. Macam contoh bagian atap kan, bagian atap itu kan rentan kena hujan, kena panas gitu kan ya, sehingga banyak yang bocor, misalkan akhirnya diperbaiki. Lantai juga sama, masih masih peninggalan pun ya bagian ada yang diperbaiki. Jadi kalau di sini ya paling hanya memperbaiki bangunan-bangunan yang yang rusak. Jadi bentuknya masih seperti ini, bangunannya masih seperti ini, bahannya juga masih seperti yang dulu, maksudnya masih yang asli. Nah kemudian bangunan ini ya mungkin beda dengan bangunan masjid pada umumnya. Yang masjid pada umumnya itu kan ada kubah, ya yang bentuknya bulat gitu kan ya, ada menara yang tinggi. Nah kalau di sini memang bentuknya ya seperti joglo itu. Seperti bangunan khas orang Jawa. Terus tadi apa lagi? Pesan pemerintah. Gimana? Saran untuk pemerintah, Pak. Ya memang kalau masjid ini kan termasuk bagian daripada situs atau peninggalan, dan ini yang melindungi adalah undang-undang. Ada undang-undang yang melindungi ya situs-situs atau barang-barang bersejarah. Ya secara otomatis kan berarti pemerintah juga ikut punya andil kan begitu, untuk melindungi, untuk menjaga kelestarian, ya terutama menjaga fisik bangunannya, agar fisik bangunan ini ya memang ya tetap terjaga. Kalau boleh tahu undang-undangnya yang mana, Pak? Bisa dicari lah di Dinas Pariwisata, misalkan ada undang-undang apa, saya kurang hafal nama undang-undang, tapi ini memang dilindungi oleh undang-undang. Karena ini bagian daripada peninggalan, gitu ya. Ada lagi tadi yang belum dijawab. Saya boleh tanya lagi, Pak. Ini yang sumur yang di belakang namanya sumur Itu apa? bukan sumur, itu bak. Kalau sumurnya sebelah sana tuh, yang persegi itu. Justru baknya yang bulat. Bak yang bulat. Ya sumurnya yang persegi. Kalau zaman sekarang sumurnya yang bulat, baknya yang persegi. Ya, kenapa sih dibikin baknya bulatan seperti itu? Itu kalau disatukan itu bentuknya bola. Ya, makanya rukun Islam itu kan ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa 5 haji. Nah sebelum sholat kita wudhu kan ya. Nah makanya sebelum kita melaksanakan sholat kita bersihkan anggota tubuh kita.
Ya, dengan cara kita melakukan apa? Wudhu kan gitu ya. Nah, wudhu itu maksudnya apa? Diawali dengan syahadat, bulatkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita basuh anggota tubuh kita dengan wudhu, setelah itu baru kita sholat. Jadi ini maksudnya gambaran bahwa ini satu kesatuan, maksudnya bulatkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah yang namanya syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang disebut syahadat rasul. Ya, baru kita sucikan anggota wudhu kita dan baru kita laksanakan sholat. Jadi filosofinya seperti itu kata orang tua. Jadi itulah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kami berharap setelah menonton video ini kalian merasa ingin untuk mengunjungi masjid ini dan situs-situs bersejarah lainnya yang ada di Cirebon. Terus kami juga berharap kepada pengunjung Masjid Agung Sang Cipta Rasa agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Lalu untuk Kementerian Dinas Sosial agar lebih memperhatikan masalah pengemis yang ada di depan pintu agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sudah nak beres. Tapi udah rusak mikrofonnya. Pada saat itu seiring berjalannya waktu banyak sekali maaf yang tambah. Ini buat BTS ya. Ini adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini beralamat di Jalan Lemah Hungkuk, Kecamatan Lemah Hungkuk, Kelurahan Kepuhan. Di sini enak. Makasih. Itu baru cerita kan.